Ya, Sempat di ketika saksi cerita soal BAP, keterkesalan yang misalkan membentak marah. saya pikir begini, ada dari persidangan hari ini ada dua peristiwa yang terungkap di persidangan. Peristiwa pertama adalah pertemuan di Singapura. Dari fakta persidangan bahwa pertemuan di Singapura itu atas permintaan saudara Doni. Inisiatif dari saudara Doni. Kemudian yang kedua, bicara soal peristiwa di mana di saudara Rizky diundang itu dalam rangka penugasan partai. Apa yang dilakukan oleh Sekjen PD Perjuangan dalam hal ini adalah perbuatan melaksanakan tugas partai sebagai sekjen. Jadi menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan, karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman, terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Kalau apa yang dilakukan Mas Hasto itu adalah sebagai sekjen partai dan itu sah-sah saja. Dalam hal ini melaksanakan tugas sebagai sekjen partai karena ada apa? Ada putusan Mahkamah Agung, ada fatwa Mahkamah Agung. Itu yang dilaksanakan oleh Mas Hasto. Jadi dua peristiwa ini harus kita lihat bahwa ini bukan perbuatan pribadi ketika Mas Hasto ketemu sama saudara Rizky, karena perbuatan dari Mas Hasto ini adalah sebagai sekjen partai dalam hal melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Oke teman-teman, ada yang tambahin? Saya tambah sedikit. Jadi kita mulai sidang jam 9. Berakhir jam 13.30. Ya. 13.30. Pertanyaan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan sidang dari pagi sampai sekarang. Ya. Keterangan saksi apa yang disampaikan oleh Rizky yang pada hari ini hadir? Jangan yang membuktikan deh. Yang memberatkan aja, ada nggak? Sekali lagi ini kasus suap loh. Bukan kasus sengketa pemilu. Bukan perkara mengganti ya antar waktu. Bukan ya perkara sengketa partai. Ini perkara suap. Sudah 8 orang saksi sejak awal sampai Rizky dipanggil. Pertanyaannya, siapa yang melihat langsung? Ya, mengalami langsung. Mengetahui langsung bahwa Pak Hasto Kristianto terlibat? Nggak ada. Itulah yang disebut dari awal oleh Pak Sekjen, Pak Hasto, oleh tim penasehat hukum. Ini perkara daur ulang. Ya. Tapi dengan terdakwa yang berbeda. Kalau begitu, ya, maka sekali lagi sampai pada hari ini, tanggal berapa? Tanggal 7 Mei 2025 sudah diperiksa 8 orang saksi. Tidak ada ya bahkan yang memberatkan, apalagi yang membuktikan dakwaan bahwa Pak Hasto melakukan perbuatan pidana suap. Nanti kalau Pak Maldira ada, dia akan bilang, apalagi tidak ada saksi yang dihadirkan untuk membuktikan obstruction of justice. Maka tidak bosan kita berdoa di sini, berharap di sini. Ya. Jika memang tidak ada bukti, mohon majelis hakim berani bebaskan Pak Hasto. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya menambahkan saja ya.
Teman-teman semua, sebelum persidangan ini dimulai, ketika kami sudah mempelajari dan membaca berkas perkara yang diberikan oleh KPK tentu saja, kami sudah melihat ada pencampur adukan yang sangat banyak antara fakta dengan asumsi. Bahkan fakta yang benar dan tidak benar juga campur aduk. Sampai dengan persidangan tadi, kita melihat secara jernih, kita lihat secara terang bahwa sebagian besar dari keterangan saksi di BAP dan kesimpulan-kesimpulan saksi terkait dengan seolah-olah Pak Hasto menugaskan Saiful, menugaskan Doni, itu diakui adalah asumsi. Jadi saksi bahkan juga mengakui bahwa kesimpulan-kesimpulan itu sebenarnya adalah asumsi, bukan fakta yang sungguh-sungguh dilihat oleh saksi, bukan fakta yang benar-benar didengar oleh saksi. Padahal seharusnya saksi adalah orang yang betul-betul melihat secara langsung, mendengar secara langsung. Nah, 8 orang saksi yang sudah diperiksa ini semakin memperkuat memang ada bangunan asumsi yang dipaksakan dalam perkara ini seolah-olah itu menjadi fakta tentang tuduhan keterlibatan Pak Hasto. Itu yang pertama yang perlu sangat jernih kita pilah satu persatu. Yang kedua, yang juga mengemuka sampai dengan persidangan hari ini, yang perlu secara jernih kita pilah adalah di tengah adanya langkah resmi, langkah konstitusional dari PDI Perjuangan. Jadi di tengah langkah resmi dan langkah konstitusional PDI Perjuangan, ada beberapa orang yang menelikung untuk kepentingan pribadi mereka untuk mendapatkan uang, seolah-olah kemudian mengurus dan mengatasnamakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ini terlihat dari beberapa klaim-klaim pencatutan nama yang sebenarnya tidak masuk akal. Bahkan tadi muncul juga di fakta sidang, Saiful Bahri itu sampai mengklaim sebagai kerabat dekatnya Pak Hasto. Cucunya Pak Hasto. Agar orang percaya kan. Kemudian mengklaim punya akses ke KPU, mengklaim punya akses ke Bawaslu. Padahal dalam komunikasi yang lain, Saiful Bahri bersama Doni Tri Istiqamah mengatakan bahwa dia mau narik uang dari Harun Masiku di fakta-fakta sidang sebelumnya. Jadi kita perlu secara jernih memilah hal tersebut. Pertama, memilah antara fakta dengan asumsi. Yang kedua, memilah antara langkah sah partai politik PDI Perjuangan, langkah konstitusional PDI Perjuangan, mengajukan judicial review, meminta fatwa MA, kemudian menentukan kader yang terbaik berdasarkan pleno partai, dengan adanya pihak-pihak tertentu yang menelikung dan menunggangi peristiwa ini untuk kepentingan pribadi mereka. Kepentingan pribadinya apa? Kepentingan pribadinya adalah uang, dan fakta itu sudah muncul. Minta dana operasional, mau cari dana operasional 2,5 miliar, kemudian turun lagi 1,5 miliar. Padahal Wahyu Setiawan mengatakan dia hanya terima 150 juta. Ada pihak-pihak yang memang memanfaatkan dan menyalahgunakan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, itu yang perlu dipilah secara jernih, dan menurut kami semakin terang dari rangkaian persidangan sampai dengan persidangan saat ini. Bahkan tadi dimunculkan juga Saiful mengatakan dia sudah pesan kamar, dia sudah booking kamar, seolah-olah dibiayai oleh DPP. Padahal di fakta sebelumnya komunikasi Saiful dengan Doni Tri Istiqomah, yang memberikan uang itu adalah Harun Masiku. Biaya untuk ke Singapura sejumlah 25 juta sudah ditransfer. Itu sudah muncul di fakta persidangan sebelumnya. Ini adalah bagian dari deretan klaim, deretan pencatutan nama, deretan-deretan hal-hal tidak benar yang disampaikan untuk membuat orang percaya bahwa seolah-olah Saiful adalah utusan atau ditugaskan oleh Sekjen. Bahkan tadi ketika kami menanyakan
di BAP seolah-olah Pak Hasto menugaskan atau mengendalikan dua orang tersebut, itu saksi mengatakan ya itu kesimpulan saya saja dari keterangannya Saiful atau keterangannya Doni. Nah, klaim-klaim inilah yang berbahaya menurut hukum dan harus secara jernih kita pilah. Mungkin itu dulu, nanti ada 2 sidang berikutnya besok dan lusa ya. Kami berharap lebih banyak fakta yang terungkap dan lebih banyak asumsi yang bisa kita eliminir agar putusan nanti betul-betul putusan yang sesuai dengan hukum. Gitu ya, terima kasih teman-teman. Allahu Akbar. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.